Apa jadinya kalau kamu bangun malam? Kamu wudu dengan air yang menggigil. Kamu bentangkan sajadah dengan hati penuh harap. Kamu rukuk, sujud, menangis. Tapi ternyata, doamu belum juga dijawab. Bukan karena Allah tidak mendengar. Bukan karena malam itu kurang sunyi. Tapi mungkin, ada satu hal penting yang terlupa sebelum kamu menunduk dalam sujud. Sahabat langit, selamat datang di Ilmu Langit. Channel ini bukan tempat biasa, dan kamu pun bukan penonton sembarangan. Mereka yang sampai ke video ini adalah mereka yang sedang dipanggil. Bukan oleh algoritma, tapi oleh cinta Allah yang lembut dan misterius. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah memilih menonton ini di tengah banyaknya hiburan yang menggiurkan. Terima kasih sudah mau menyimak sesuatu yang mungkin tak viral di mata dunia, tapi sangat berarti di mata langit. Kalau kamu merasa sedang diuji, kalau kamu pernah merasa doa-doamu mentok, tak menembus langit, kalau kamu sedang gelisah kenapa tahajudmu terasa hampa, maka aku ingin kamu tahu, kamu sedang berada di video yang tepat. Klik tombol subscribe di bawah, karena bisa jadi, lewat video-video selanjutnya, kamu akan menemukan banyak pintu jawaban dari Allah. Dan sebelum lanjut, tulis dulu angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semesta. Sekarang mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar, yang mungkin tidak pernah kita tanyakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya kita lakukan sebelum sujud dalam tahajud? Apakah kita menata hati? Apakah kita menyadari kemana kita sedang menghadap? Atau jangan-jangan kita hanya terburu-buru berdiri, melafazkan niat, tanpa benar-benar hadir dalam kesadaran? Sahabat langit, tahajud bukan sekadar sholat malam. Bukan hanya ibadah ekstra. Tahajud adalah momen ketika langit dibuka, ketika Allah turun ke langit dunia, menawarkan pengabulan, menawarkan pelukan, menawarkan jawaban. Namun semua itu bukan untuk yang hanya sekadar formalitas. Bayangkan, kamu bertamu ke rumah seorang raja. Kamu mengetuk pintu istana. Tapi saat dibuka, kamu malah melongo ke ponsel. Bicara terburu-buru. Lalu pergi sebelum sang raja sempat menyambut. Bukankah itu terlihat tak sopan? Begitulah seringkali sikap kita saat tahajud. Kita terlalu fokus pada selesai, bukan pada hadir. Padahal, tahajud sejati bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi tentang seberapa dalam kamu hadir dalam tiap detik sunyi. Dan tahu tidak, ada satu rahasia, satu amalan yang sangat kecil, namun dampaknya sangat besar, yang sering dilupakan sebelum sujud, yaitu menghadirkan rasa butuh yang mutlak kepada Allah. Tahajud yang menggetarkan langit bukan berasal dari doa yang panjang atau bacaan yang indah, tapi dari hati yang mengakui kelemahan. Hati yang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku ini lemah, dan aku tak punya siapa-siapa selain Engkau." Rasa butuh ini bukan dibuat-buat, bukan untuk dipamerkan, tapi rasa yang muncul karena sadar bahwa tak ada satupun solusi dunia yang bisa menyelesaikan urusan kita, kecuali jika Allah menghendaki. Lihatlah kisah Nabi Yakub. Ketika kehilangan anak-anaknya, beliau tidak hanya menangis. Beliau tidak hanya berdoa. Beliau berkata, "Hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku dan dukaku." Itulah puncak dari rasa butuh. Bukan sekadar ingin dikabulkan, tapi tahu bahwa tidak ada tempat lain untuk mengadu selain Allah. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa sudah tahajud, sudah menangis, tapi tetap merasa kosong? Bisa jadi karena kamu hanya membawa tubuhmu, tapi tidak membawa hatimu dalam sujud. Tahajud yang benar adalah saat kamu hadir penuh, menitipkan semua keluh, dengan penuh tunduk, bukan sekadar ingin dikabulkan, tapi karena ingin dekat. Tahajud sejati bukan hanya soal permintaan, tapi soal perjumpaan.
perjumpaan antara hamba yang lemah dan Tuhannya yang Maha Pengasih. Karena itu, sebelum kamu sujud, berhenti sejenak. Letakkan bebanmu di hadapan Allah. Bisikan dalam hati, "Ya Allah, aku tak bisa tanpa MU. Aku tak punya siapa-siapa kecuali Engkau. Aku hanya Engkau yang aku harap." Amalan ini mungkin terlihat sederhana, tapi inilah yang membuat sujudmu berbeda. Karena sujud yang lahir dari hati yang pasrah adalah sujud yang menyentuh singgasana langit. Tahajud yang seperti ini tak perlu suara lantang, tak perlu linangan air mata. Kadang cukup diam, tapi diamnya penuh makna. Maka dari itu, coba ingat-ingat lagi. Ketika kamu bangun malam, apakah kamu hanya menepikan selimut? Atau juga membangunkan hatimu? Ketika kamu berwudu, apakah airnya hanya membasuh tubuhmu? Atau juga menyegarkan jiwamu? Ketika kamu berdiri, apakah kamu sadar sedang menghadap Robmu? Atau hanya sedang menyelesaikan rutinitas? Semua itu penting, karena rahasia terbesar tahajud tersembunyi bukan pada apa yang kamu lakukan saat sholat, tapi pada apa yang kamu rasakan sebelum sujud. Malam adalah waktu yang sakral. Saat dunia tidur, langit justru terbuka. Saat semua hening, doa yang jujur bisa terdengar lebih keras dari gema teriakan. Karena itu, Allah turunkan rahmat-Nya paling lembut saat sepertiga malam. Bukan untuk yang hanya bangun, tapi untuk yang benar-benar menghadirkan hatinya. Sahabat langit, mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan ritualnya, sampai lupa pada rasanya. Kita terlalu fokus pada lafaz, sampai lupa untuk menyentuh makna. Itulah sebabnya doa kita belum dijawab. Bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena kita belum benar-benar mengetuk pintu dengan tulus. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan aku bertanya, sudahkah kamu hadir dalam tahajudmu? Sudahkah kamu benar-benar menunduk dalam sujudmu? Atau masih separuh hati? Jika jawabanmu masih ragu, maka jangan lewatkan bagian kedua. Karena kita akan bahas apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadirkan hati seutuhnya sebelum tahajud, serta satu doa pendek yang disebut-sebut mampu membuka pintu langit dalam sekejap. Ingat, doa yang dijawab bukan selalu doa yang panjang, tapi doa yang lahir dari kejujuran hati. Dan dalam tahajud, kejujuran itu adalah kunci segalanya. Tulis di kolom komentar angka 77, sebagai bentuk bahwa kamu siap memperbaiki hubunganmu dengan langit. Karena malam ini mungkin jadi malam terbaik dalam hidupmu. Saat sujudmu tak lagi kosong, tapi penuh makna. Lanjut ke bagian 2. Kita akan bongkar amalan yang jarang dilakukan, tapi bisa jadi inilah penyebab tahajudmu selama ini belum mengetuk pintu langit. Sahabat langit, kembali lagi di Ilmu Langit, tempat di mana kita berbagi pengetahuan dan hikmah yang membangkitkan semangat. Terima kasih karena kamu kembali hadir di sini. Artinya, kamu adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima pesan yang ada di sini. Dan itu bukan kebetulan. Dalam setiap langkah kita, ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Dan saat malam, kesempatan itu menjadi lebih nyata, lebih terbuka. Sebelum kita lanjutkan, aku ingin mengingatkan kamu untuk menekan tombol subscribe di bawah. Tidak hanya untuk mendukung channel ini, tapi juga sebagai tanda bahwa kamu siap memulai perjalanan spiritualmu yang lebih dalam lagi. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sekitar, dan untuk dunia ini. Kamu tahu, kadang kita terlalu fokus pada bentuk ibadah yang kita lakukan, tanpa benar-benar memahami esensi dari ibadah tersebut. Kita sering lupa bahwa kekuatan dari tahajud bukan terletak pada banyaknya rakaat yang kita lakukan, bukan juga pada seberapa lama kita berdoa, tetapi pada sejauh mana hati kita benar-benar hadir dalam tahajud itu. Ternyata, banyak yang masih lupa satu hal penting, menghadirkan hati dalam setiap gerakan dan doa yang kita lakukan dalam tahajud. Apa yang kita sebut hati itu bukan hanya perasaan, bukan hanya pikiran yang melayang ke sana kemari. Hati yang dimaksud adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah, saat kita bersujud, saat kita berdiri, saat kita menangis. Sahabat langit, tahajud adalah waktu di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sangat pribadi.
Tapi, apakah kita benar-benar hadir di dalamnya? Atau kita hanya melakukan tahajud sebagai rutinitas yang tak memberi dampak dalam hidup kita? Kalau selama ini kamu merasa tahajudmu belum dijawab, coba refleksikan, sudahkah kamu benar-benar menghadirkan hati? Sudahkah kamu benar-benar menundukkan ego dan merendahkan diri di hadapannya? Pernahkah kamu merasakan betapa dalamnya keheningan malam? Saat dunia ini sedang tertidur, saat segala hiruk-pikuk seakan lenyap, tahajud menjadi saat yang tepat untuk berinteraksi dengan Allah. Namun, banyak dari kita yang justru datang ke waktu yang paling penuh rahmat ini tanpa benar-benar membuka hati. Kita hanya datang, melakukan gerakan, dan berharap sesuatu terjadi. Tetapi kita lupa bahwa untuk mendapatkan jawaban dari Allah, kita harus datang dengan hati yang tulus, bukan hanya tubuh yang sekadar berdiri dan bersujud. Sahabat langit, coba kamu bayangkan, jika kamu ingin berbicara dengan seseorang yang sangat penting dalam hidupmu, apakah kamu akan berbicara dengan mereka sambil memikirkan hal-hal lain? Tentu tidak, kan? Kamu akan fokus, kamu akan hadir, dan kamu akan sepenuhnya mengarahkan perhatianmu kepada orang tersebut. Begitu juga dengan Allah, jika kamu ingin doa-doamu dijawab, kamu harus menghadirkan seluruh hati dan pikiranmu dalam doa itu. Jangan sampai pikiranmu terpecah oleh hal-hal duniawi yang tidak ada hubungannya dengan pertemuanmu dengannya. Coba ingat, ketika kamu bangun untuk tahajud, apakah kamu benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati? Ataukah kamu bangun hanya karena merasa harus, hanya karena ingin mendapatkan pahala, atau mungkin hanya karena rutinitas? Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi tahajud yang mendalam adalah tahajud yang dilakukan dengan niat tulus dan dengan hati yang benar-benar hadir di setiap gerakannya. Sahabat langit, ingatlah bahwa Allah tidak melihat dari banyaknya rakaat atau panjangnya doa. Dia melihat dari ketulusan hati. Ketulusanmu dalam menyampaikan semua keluh kesah, ketulusanmu dalam bersujud penuh harap. Tahajud adalah saat ketika kita bisa melepaskan semua beban dan menghadap Sang Pencipta tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, dan tanpa ragu. Tahajud adalah waktu yang penuh keintiman, sebuah momen yang hanya terjadi ketika kita benar-benar hadir dalam diri kita sendiri. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadirkan hati sebelum sujud? Pertama, hadirkan rasa syukur dalam dirimu. Cobalah untuk mengingat semua nikmat yang telah diberikan Allah. Mulai dari nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, sampai nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat iman dan kesempatan untuk beribadah. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, maka segala sesuatunya akan terasa lebih berarti. Ketika kamu sujud, kamu akan merasa sangat dekat dengannya. Kedua, bersihkan hatimu dari segala keburukan. Hati yang penuh dengan iri, dengki, atau marah hanya akan menghalangi doa-doamu untuk sampai ke langit. Sebelum tahajud, cobalah untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Melepaskan segala perasaan negatif yang hanya akan mengganggu kedamaian hati. Hati yang bersih akan membuat sujudmu lebih penuh makna, dan doa-doamu akan lebih terdengar oleh Allah. Ketiga, fokus pada ketundukan. Kita seringkali menganggap bahwa sujud adalah sekadar gerakan fisik. Padahal, sujud adalah simbol dari ketundukan kita kepada Allah. Saat kita menundukkan kepala dan tubuh, kita sedang mengakui bahwa kita adalah hambanya yang lemah. Sebelum sujud, hadirlah dalam hati untuk benar-benar merasakan betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya kita sebagai makhluknya. Ketundukan ini bukan hanya gerakan tubuh, tetapi juga ketundukan hati yang penuh kesadaran. Sahabat langit, tahajud adalah momen di mana kita bisa merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Tapi kedekatan itu hanya akan terasa jika kita menghadirkan hati. Jangan sampai kita hanya hadir dengan tubuh, sementara hati kita malah terlelap dalam kebingungan. Mari kita pastikan bahwa setiap kali kita bangun di tengah malam, kita benar-benar bangun untuk berjumpa dengan Sang Pemilik segala sesuatu. Mari kita pastikan bahwa setiap kali kita sujud dengan hati yang sepenuh-penuhnya ingin dekat dengannya. Saat kamu melakukan tahajud dengan hati yang hadir, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kamu akan merasakan bahwa setiap sujudmu benar-benar membawa kamu lebih dekat dengannya. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu berlarut-larut. Cukup hadirkan hati, dan biarkan doa-doamu sampai ke langit dengan penuh makna. Dan ingat, sahabat langit, setelah tahajud, jangan langsung pergi begitu saja. Ambil sejenak waktu untuk merenung, untuk meresapi kedamaian yang telah kamu rasakan. Ketika kamu menenangkan hati setelah sujud, itu adalah saat-saat terbaik untuk memohon kepada Allah, saat-saat terbaik untuk berdoa dan meminta dengan sepenuh hati. Ketika hati tenang, doa itu akan lebih mudah sampai kepadanya. Sekarang, sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, coba renungkan sejenak.
Apakah selama ini kamu sudah benar-benar hadir dalam tahajudmu? Sudahkah kamu menghadirkan hatimu di setiap gerakan? Jika belum, tidak apa-apa. Kita semua masih dalam proses belajar. Yang penting adalah niat kita untuk selalu memperbaiki diri. Jika kamu merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri tanda 77 di komentar sebagai simbol energi positif yang siap kamu salurkan ke dunia. Di bagian ketiga, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang doa pendek yang disebut-sebut mampu membuka pintu langit dan apa yang bisa kamu lakukan setelah tahajud untuk merasakan keajaibannya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir bagian ini. Sampai jumpa di bagian ketiga yang akan sangat mendalam dan penuh hikmah. Sahabat langit, alhamdulillah, kita telah sampai di bagian terakhir dari pembahasan kita yang luar biasa ini. Sebelum kita mulai, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kamu yang telah menemani perjalanan ini. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Kamu berada di sini karena Allah ingin kamu mendengar pesan ini. Sebagai tanda rasa syukur dan komitmenmu untuk selalu mencari kedekatan dengannya, tekan tombol subscribe dan beri tanda 77 di kolom komentar sebagai simbol energi positif yang akan mengalir dari hati kamu untuk dunia. Tahajud, yang kita ketahui bersama, adalah salah satu amalan yang luar biasa. Ketika kita bangun tengah malam, meninggalkan kenyamanan tidur hanya untuk beribadah kepada Allah, itu adalah bentuk perjuangan yang sangat mulia. Namun, dalam tahajud, ada satu kunci yang sangat penting, yang bisa menjadi jembatan antara doa kita dengan langit. Kunci itu adalah doa yang kita panjatkan setelah sujud. Tahukah kamu bahwa ada doa pendek yang memiliki kekuatan luar biasa setelah tahajud? Doa ini adalah doa yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Kadang, kita terburu-buru setelah melakukan sujud dan langsung berdiri, melanjutkan ibadah tanpa memberi kesempatan doa kita untuk terangkai dengan hati yang penuh harap. Padahal, jika kita bisa dengan sabar dan penuh ketulusan menunggu beberapa detik lagi setelah sujud, kita akan menemukan rahasia kebesaran doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa ini bukan sekadar kata-kata, tetapi energi yang bisa membuka pintu langit. Sahabat langit, doa pendek setelah tahajud yang akan kita bahas kali ini adalah doa yang sangat dahsyat jika dipanjatkan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Kita seringkali terburu-buru dan tidak memberikan waktu untuk doa kita sampai ke langit. Kita sujud, lalu langsung bangun tanpa menyadari bahwa beberapa detik tambahan untuk berdoa setelah sujud itu bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Doa yang dimaksud adalah doa yang sering disebut sebagai doa Nabi setelah tahajud. Doa ini bukan doa yang panjang lebar, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa jika kita benar-benar menyadarinya. Doa yang dimaksud adalah, Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Artinya, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Mengatur, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Sahabat langit, kamu tahu tidak, betapa dahsyatnya kekuatan doa ini jika kita memahaminya dengan sepenuh hati? Dalam doa ini, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, Hayu, Maha Hidup dan Qayyum, Maha Mengatur. Dua nama ini saja sudah menunjukkan betapa besar kekuatan Allah dalam hidup kita. Dalam setiap ucapannya, kita mengingatkan diri kita bahwa segala kehidupan yang ada, baik itu hidup kita, hidup orang lain, bahkan hidup seluruh alam semesta, semua ada dalam genggamannya. Hanya dengan rahmat-Nya lah kita bisa terus hidup dan beribadah. Sekarang, bayangkan jika kita memohon dengan doa ini setiap kali setelah sujud dalam tahajud. Tidak hanya dalam tahajud, tetapi dalam setiap doa kita harus mengingatkan diri kita bahwa segala yang kita miliki adalah milik Allah, dan hanya dengan rahmat-Nya kita bisa merasakan segala kebaikan dan kedamaian. Betapa mendalamnya makna dari doa pendek ini, dan betapa kuatnya pengaruhnya jika kita bisa mengamalkannya dengan penuh kesadaran. Mungkin beberapa dari kamu pernah merasa bahwa doa-doa yang dipanjatkan tidak segera dijawab, atau bahkan tidak terasa dampaknya. Namun, coba renungkan sejenak, apakah kita benar-benar menghadirkan hati dalam doa-doa kita? Apakah kita benar-benar merasakan ketulusan dalam setiap permohonan kita? Di sini, doa pendek ini mengajarkan kita untuk berserah diri, untuk meyakini bahwa hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa merasakan perubahan dalam hidup kita. Sahabat langit, doa ini juga mengingatkan kita tentang ketergantungan kita sepenuhnya pada Allah. Dalam setiap detik kehidupan kita seringkali merasa bisa mengatur segalanya dengan usaha kita sendiri. Namun, sesungguhnya, kita tidak bisa mengatur apapun tanpa izinnya. Doa ini adalah pengingat bahwa hanya Allah yang Maha mengatur segala urusan. Jika kita merasakan kesulitan, kita harus segera berpaling kepadanya. Jika kita merasa kebingungan, kita harus memohon kepadanya.
Doa ini mengajarkan kita untuk selalu bergantung pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita bisa mengamalkan doa ini dengan penuh kesadaran? Pertama, cobalah untuk mengingatnya setiap kali kamu melakukan tahajud. Jangan terburu-buru untuk berdiri setelah sujud. Berikan beberapa detik untuk menenangkan hati dan memohon dengan tulus kepada Allah. Katakan doa ini dengan sepenuh hati, bukan sekadar di bibir. Rasakan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Pahami maknanya, dan biarkan doa itu meresap ke dalam hatimu. Kedua, coba untuk mendalami makna nama-nama Allah yang ada dalam doa ini. Pahami apa arti Hayu dan Qayyum, dan bagaimana kedua nama ini terkait erat dengan kehidupan kita. Hayu berarti maha hidup, yang berarti bahwa kehidupan kita bergantung sepenuhnya padanya. Qayyum berarti maha mengatur, yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu suka atau duka, adalah bagian dari pengaturannya. Jika kita bisa merenungkan kedua nama ini, kita akan merasa lebih dekat dengannya dan lebih mudah untuk berserah diri dalam doa kita. Ketiga, bersihkan hati sebelum mengucapkan doa ini. Hati yang penuh dengan iri, dengki, atau amarah akan menghalangi doa kita untuk sampai ke langit. Sebelum melakukan tahajud dan mengucapkan doa ini, pastikan hati kita dalam keadaan bersih. Maafkan dirimu dan orang lain, lepaskan segala perasaan negatif yang menghalangi kedamaian hati. Ketika hati bersih, doa akan lebih mudah terkabul. Setelah kamu melaksanakan tahajud dan mengucapkan doa ini, jangan langsung berpaling. Cobalah untuk merenung sejenak setelah doa. Ambil waktu beberapa detik untuk menenangkan pikiran dan meresapi apa yang baru saja kamu sampaikan. Inilah saat-saat yang sangat penting dalam tahajud. Disinilah kamu bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Sahabat langit, doa ini bukan hanya sekadar kalimat. Doa ini adalah gerakan hati yang mengarah langsung kepada Allah. Ketika kamu mengucapkannya dengan sepenuh hati, kamu akan merasakan bahwa semua beban dan kesulitanmu seakan-akan hilang. Kamu akan merasakan kedamaian yang sangat mendalam, seolah-olah langit sendiri mendengarkan setiap kata yang kamu ucapkan. Itulah kekuatan doa ini. Tentu, tidak ada jaminan bahwa segala permohonan kita akan langsung terkabul sesuai keinginan kita. Namun, yang terpenting adalah kita sudah melakukan usaha terbaik kita dalam berdoa, dan kita sudah menghadirkan hati kita dalam setiap kata yang kita ucapkan. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia akan memberikan jawabannya pada waktu yang tepat. Sekarang, setelah kamu memahami kekuatan doa pendek ini, coba amalkan dalam setiap tahajudmu. Tidak hanya di malam hari, tetapi dalam setiap kesempatan kita berdoa, kita bisa menghadirkan hati kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ketika kita melakukan ini, kita akan merasakan perubahan dalam hidup kita. Kita akan merasa lebih dekat dengan Allah, lebih damai, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan hidup. Sahabat langit, jangan pernah merasa doa kita sia-sia. Karena setiap doa yang keluar dari hati yang tulus akan selalu didengar oleh Allah. Mari terus berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Semoga doa-doa kita semakin dalam dan semakin bermakna. Mari bersama-sama saling mendoakan agar hidup kita selalu diberkahi, dilimpahi rahmat, dan dijawab setiap doa kita oleh Allah. Terima kasih sudah mengikuti hingga bagian ketiga ini. Semoga setiap langkahmu diberkahi dan setiap doa yang kamu panjatkan segera sampai ke langit. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan beri tanda 77 di komentar sebagai simbol energi positif yang siap kamu sebarkan. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.